bahwa Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki, dan apapun yang kau infakkan, sedikit apapun, pasti diganti Allah dengan penggantian yang sangat banyak, bahkan penggantian yang sifatnya unlimited. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita dalam struktur dan bangunan kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Saba, ayat yang ke-39 ya, surat Saba ayat yang ke-39. Apa kata Allah? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur razikin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku akan melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya, dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan apapun yang kamu infakkan dari sekecil apapun, maka Allah pasti menggantinya, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Nanti ayat yang hampir sama redaksinya itu ada juga di surah Al-Isra ayat 30 ya, surah Al-Isra ayat 30 dan surat Al-Ankabut ayat yang ke-62. Redaksinya hampir sama, berdekatan. Apa yang menarik dari ayat ini, surat Saba ayat 39? Pertama, kata Allah menjanjikan yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lahu. Allah melapangkan rezeki dan menyempitkan rezeki. Coba bahasanya ya. Allah tidak mengatakan yuksiru, membanyakkan rezeki, wa yuqallilu atau wa yuqillu, mensedikitkannya. Jadi rezeki itu bukan banyak dan sedikitnya janji Allah, tapi yabsutu, lapang atau sempit, yakdir. Jadi rezeki itu bukan banyak dan sedikit, karena rezeki itu jumlahnya dari Allah ya. Jumlah rezeki itu dari Allah. Kata Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya ya, di surah Az-Zukhruf, begitu kata Allah ayat yang ke-32. Kami yang membagi-bagi rezeki mereka. Jadi pembagian rezeki sudah selesai. Pembagian rezeki sudah selesai. Rezeki tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Ya, paling tidak begitulah yang disebutkan di surat Az-Zariyat ya, ayat 22. Wa fis sama'i rizqukum. Di langit sudah ada catatan rezeki. Jadi jumlah rezeki sudah tetap. Dia tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Ya. Jadi kita bekerja keras hanya mencari pahala saja. Yang jumlah rezeki kita sebanyak yang sudah dicatatkan Allah. Tapi yang Allah janjikan itu kelapangan rezeki atau sempitnya rezeki. Karena boleh jadi orang dikasih banyak tapi sempit. Atau sebaliknya, ada orang dikasih sedikit tapi lapang. Yang Allah janjikan kelapangan rezeki. Makanya silaturahim itu bukan memperbanyak rezeki, melapangkan rezeki. Ya, man aradallah ayabsutallah ya ayabsutallahu lahu fi rizqihi. Siapa yang Allah ingin, Allah lapangkan rezekinya, maka banyak silaturahim. Jadi bukan banyaknya, lapang. Karena boleh jadi begini, ada orang punya gaji misalnya 5 juta. Tapi yang 5 juta ini cukup, kebutuhan cukup, bisa membantu orang pula, bisa bersedekah pula, ya, bisa membantu kerabat juga. Berarti rezekinya sedikit tapi lapang, banyak pemanfaatannya, lapang terasa uangnya. Ada orang gajinya 10 juta tapi sekali
belanja hilang, habis langsung. Berarti rezekinya banyak, cuman tidak lapang. Karena manfaatnya tidak banyak. Ya. Mungkin tiba-tiba saya misalnya rusak mobilnya, udah habis langsung untuk memperbaiki mobil saja uang 10 juta. Berarti rezekinya banyak, tapi tidak lapang. Nah, yang Allah janjikan itu kelapangan rezeki. Ya, bukan banyaknya rezeki. Ya. Makanya kita minta kepada Allah tuh lapangkan rezeki, bukan banyakkan. Karena banyak belum tentu membuat kita lapang. Lebih baik ya ndak banyak, sedikit, tapi lapang terasa. Yang kedua, Allah mengaitkan kelapangan rezeki min ibadih, ya, dari hamba-hambaku. Tapi ketika sempit, ndak ada dihubungkan dengan min ibadih. Wa yaqdiru lahu, ndak ada min ibadihnya. Tapi kalau yabsutur rizqa liman yasa, pakai min ibadihi. Kenapa begitu? Karena kelapangan rezeki memang terkait dengan ibadah. Jadi kata ibad itu jamak dari abdun. Dari kata abdun itu ada kata ibadah. Ya, iyyaka na'budu. Dari kata itu kata ibad. Jadi memang rezeki yang lapang hubungannya dengan ibadah. Coba baca nanti surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Jika kamu mau beristighfar, mau bertobat, mau beribadah, beramal saleh, Allah lapangkan hartamu. Coba perhatikan ya. Wa yumdidkum, bukan wa yuksirkum. Bukan. Bukan dia banyakkan hartamu, enggak. Yumdid itu kata mad itu artinya lapang. Itu kenapa hurufnya pun dilapangkan. Yang menjadi yumdid, bukan yumidda. Sebenarnya bisa yumidda. Diidghamkan, dilebur saja dalnya. Tapi tidak dilapangkan dalnya, dibuka dalnya. Memang itu menunjukkan rezeki yang terbuka. Maka hurufnya pun dibuka menjadi yumdid. Bukan yumid, tapi yumdid. Ya, karena dal itu dua, sebenarnya bisa diidghamkan itu. Ya, menjadi asalnya madda yamuddu. Lam yamudda. Tapi tidak yamdud atau yumdid. Untuk menunjukkan lapangnya sampai terbuka. Seperti pintu yang dibuka, yumdid. Apa yang membuat rezeki terbuka itu lapang? Ya, istighfar. Ya, minta ampun, taubat. Nah, jadi memang kelapangan rezeki dikaitkan dengan ibadah. Itu kenapa yabsutur rizqa liman yasha min ibadih. Karena ibadah. Nah, yang membuat rezeki itu lapang. Yang ketiga, Allah mengatakan wa ma anfaqtum min syai'in, wa ma anfaqtum min syai'in. Apapun yang engkau infakkan dari sekecil apapun. Jadi makna ma itu namanya syartiyah ya, apapun. Ya, syartiyah itu ya bermakna umum ya, apapun. Ya. Termasuk syai'in itu juga bermakna umum, maka nakirah. Nakirah. Ya, nakirah itu maknanya umum. Ditambah lagi syai'in itu maknanya kecil, sedikit. Syai' itu sedikit. Sedikit. Sudahlah sedikit pakai min lagi, min syai'in. Jadi sedekah yang umum, ma itu umum, umum maknanya itu apa saja, ma. Sudahlah itu umum, apapun syai'. Apapun, umum pula apapunnya. Materi atau non materi, ya, besar atau kecil. Bahkan kecil sudahlah ya, apapun bentuknya kecil, itu pun pakai min tab'id lagi. Makanya kata Nabi, tutuplah pintu neraka walaupun ya bersedekah separuh korma. Separuh korma itu adalah syai', min syai', kecil, tapi itu cukup menutup pintu neraka. Itu kenapa Allah menggunakan ma-nya syartiyah, ya, tambah syai'-nya nakirah, tambah lagi min menunjukkan tab'id sebelum kata syai', menunjukkan jangan bersedekah itu menunggu banyak, ya, besar, enggak. Hingga yang paling kecil sekalipun, hingga separuh korma sekalipun. Itu kenapa min syai'in. Lalu 4, fahuwa yukhlifuhu, Allah akan menggantinya. Nah, penggantian itu bahasa Arabnya yukhlifu. Ya.
Sebenarnya kalau mengganti itu ada bahasa Arabnya yubaddil. Badal itu ganti artinya. Allah tidak mengatakan fahuwa yubaddilu. Ya, tapi tidak yukhlifu. Kenapa yukhlifu? Karena khalaf itu artinya berbeda ya. Dari kata itu ada kata khilaf, perbedaan, ikhtilaf, pertikaian. Jadi yukhlifu itu artinya gantinya tidak sama dengan yang kita infakkan. Misalnya kalau kita berinfak uang 100.000, nanti bukan diganti 500.000, tidak begitu itu. Mungkin gantinya badan disehatkan, itulah gantinya. Yang lebih besar daripada 100.000. Anak-anak kita dijadikan baik dan saleh, itulah gantinya. Yang orang sekarang stres mengurus anak cucunya, sekarang anak-anak kita saleh. Maka gantinya itu yukhlifu, berbeda dengan yang diberikan. Ya, jangan kita bersedekah supaya dapat pajero. Sedekahkan dulu itu Avanza-nya. Nanti ketika Avanza sudah sedekahkan datang pajero, tidak begitu. Supaya dapat apartemen, sedekah dulu rumahnya yang TP36, tidak begitu. Ganti sedekah itu tidak sama, dia beda. Yukhlifu. Boleh jadi tadi, ketika kita bersedekah uang, nanti gantinya kesehatan kita, kesalehan anak kita, ya, tetangga-tetangga yang baik, teman-teman kerja yang baik, yang menyenangkan, menggembirakan kita. Itulah ganti sedekah kita, yukhlifu namanya. Nah, atau yukhlifu itu dari kata khalfun, artinya di belakang. Makanya belakang itu bahasanya khalfun, lawannya amam, depan. Artinya boleh jadi gantinya bukan ke kita, tapi ke orang di belakang kita. Siapa? Anak cucu kita. Jadi ketika kita bersedekah, rajin bersedekah sekarang, yang menikmati gantinya itu bukan kita, orang yang di belakang kita. Ya, khalfana, orang yang di belakang kita. Dan itu pernah dilihatkan, ya, kisahnya di surah Al-Kahfi 82. Ya, jadi Nabi Khidir memperbaiki rumah yang hampir roboh. Rumah itu anak yatim yang di bawahnya ada harta disimpan bapaknya. Kenapa diperbaiki? Karena dulu bapaknya orang saleh. Jadi bapaknya yang berbuat saleh, anaknya yang menerima hasil. Sedekah sama. Yang bersedekah bapaknya, kakeknya, yang menikmati hasil sedekah itu, ganti sedekah itu adalah cucu-cucunya. Itu juga makna yukhlifu. Tapi pasti diganti. Kalau tidak kita yang menikmati ganti, anak di belakang kita nanti. Nah, 5, fahuwa yukhlifu itu jumlah ismiyah namanya. Fahuwa yukhlifu. Jadi fahuwa itu mubtada, yukhlifu itu jumlahnya menjadi khabar namanya, predikat ya dalam bentuk kalimat. Allah bisa saja menggunakan kata jumlah fi'liyah. Ya, wa ma anfaqtum min syai'in fayukhlifu, bisa. Wa ma anfaqtum min syai'in ya yukhlifu. Tapi tidak fahuwa yukhlifu, diganti, dijadikan kata ke jumlahnya atau kalimatnya dalam bentuk jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah itu maknanya unlimited dan pasti, karena jumlah ismiyah itu tidak ada kaitan dengan waktu, dia mutlak. Kalau jumlah fi'liyah, karena kata kerja itu punya sifat limit dengan waktu, sekarang, lalu, atau akan datang. Ketika dijawab dengan jumlah ismiyah, fahuwa yukhlifu, bukan dengan jumlah fi'liyah, fayukhlifu, ini menunjukkan makna penggantiannya pasti. Dan penggantian itu sifatnya unlimited. Karena sifat jumlah ismiyah itu unlimited. Tanpa batas waktu. Kalau fi'liyah ada batas waktu. Nah, itulah ya rahasia di balik surat Saba ayat 39. Bahwa Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Dan menyempitkannya bagi siapa yang dia kehendaki, dan apapun yang kau infakkan, sedikit apapun, pasti diganti Allah dengan penggantian yang sangat banyak, bahkan penggantian yang sifatnya unlimited. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.